teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan memaparkan materi tentang pertumbuhan serta perkembangan remaja pria yang akan dijelaskan oleh anggota rekan kelompok saya. Pertumbuhan dan perkembangan remaja pria adalah serangkaian perubahan fisik, hormonal, kognitif, dan psikososial yang terjadi selama periode pubertas, sekitar usia 9-20 tahun, di mana tubuh matang secara seksual, ukuran tubuh meningkat pesat, dan kemampuan berpikir serta emosi berkembang. Proses ini ditandai dengan peningkatan hormon seks seperti testosteron yang memicu perkembangan organ reproduksi, pertumbuhan rambut di tubuh, perubahan suara menjadi lebih berat, serta munculnya mimpi basah. Selain itu, terjadi peningkatan kesadaran diri, perubahan suasana hati, dan dorongan untuk mandiri dari keluarga. Aspek pertumbuhan dan perkembangan remaja pria. Ini merupakan suatu proses perubahan fisik, reproduksi, psikologis, dan sosial pada remaja pria tersebut yang ditandai dengan pematangannya organ tubuh, peningkatan massa otot, dan juga perubahan suara, juga berkembangnya kemandirian dan interaksi sosial. Aspek pertumbuhan fisik juga itu meliputi dari peningkatannya tinggi badan, yang mana ini merupakan aspek percepatan yang pertumbuhannya juga terlihat sangat signifikan. Juga perkembangan otot dan tulang, karena remaja pria mengalami peningkatan massa otot dan kepadatan tulang yang padat, yang pesat, dan juga didorong oleh hormon testosteron. Kemudian perubahan biologis dan hormonal ataupun yang sering kita kenal sebagai pubertas, ini mencakup pengembangan karakteristik seksual sekunder seperti tumbuhnya rambut pada wajah dan badan, kedalaman suara, dan perkembangan organ reproduksi. Dan juga adapun aspek perkembangan kognitif dan intelektual, pola pikir yang abstrak dan kritis, remaja di sini mulai mampu berpikir secara abstrak, tidak hanya berdasarkan hal-hal yang nyata, ia juga mampu berhipotesis dan memecahkan masalah yang kompleks. Juga orientasi yang akademik, ada peningkatan kemampuan untuk fokus pada suatu subjek ataupun pelajaran, dan mampu merencanakan masa depan dan juga mengembangkan minat intelektualnya. Adapun juga keterampilan yang praktis remaja mulai mengembangkan minat dan bakatnya dalam berbagai kegiatan termasuk dalam olahraga. Selanjutnya ada aspek perkembangan emosional dan sosial. Yang pertama, muncul rasa ketertarikan romantis kepada lawan jenis. Yang kedua, teman sebaya lebih berpengaruh dibandingkan orang tua. Yang ketiga, memiliki pemahaman moral seperti mampu memahami tugas, kewajiban, dan keadilan. Yang terakhir yaitu mulai memikirkan nilai-nilai dan peraturan yang dibuat oleh orang dewasa karena adanya perbedaan perbuatan dan perkataan. Masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak ke dewasa, di mana terjadi perubahan fisik, biologis, dan hormonal. Dipengaruhi oleh hormon testosteron. Biasanya itu dimulai dari usia 9-14 tahun. Bentuk-bentuk perubahan fisik pada remaja pria. Yang pertama, perubahan organ reproduksi, seperti penis dan testis membesar, produksi sperma dimulai, dan terjadi mimpi basah, serta mulai ada dorongan seksual. Kedua, perubahan suara. Yang pertama, kotak suara atau laringe besar, jakun mulai tampak menonjol, serta suara berubah menjadi lebih berat. Ketiga, pertumbuhan tubuh, di mana tinggi badannya akan bertambah cepat, serta berat badannya meningkat. Yang keempat, tumbuhnya rambut. Rambut-rambut halus akan tumbuh di bagian ketiak, dada, dan kemaluan, serta tumbuhnya rambut di bagian jenggot dan kuku. Selanjutnya, peningkatan massa otot tubuh dan perubahan bentuk tubuh. Di bawah pengaruh testosteron, massa otot akan mulai bertambah, bahu akan menjadi lebih besar dan bidang, memberikan postur tubuh yang lebih maskulin. Lemak tubuh juga akan terdistribusi kembali dan lebih banyak penumpukan di area perut dibandingkan pinggul. Selanjutnya, produksi keringat dan bau badan. Kelenjar keringat terutama di area ketiak dan selangkangan menjadi lebih aktif. Hal ini menyebabkan peningkatan produksi keringat dan munculnya bau badan yang lebih kuat dari sebelumnya.
kemudian kulit berminyak dan jerawat. Aktivitas hormon juga merangsang kelenjar minyak di kulit, membuat lebih banyak berminyak, dan proses minyak yang berlebih ini dapat menyumbat pori-pori dan menyebabkan munculnya jerawat di wajah, punggung, atau dada. Terakhir, mimpi basah. Ketika tubuh sudah mulai memproduksi sperma, remaja pria akan mengalami ejakulasi pertama mereka, yang sering terjadi saat tidur. Peristiwa ini dikenal sebagai mimpi basah dan merupakan tanda yang sepenuhnya normal bahwa sistem reproduksi telah berfungsi dan matang. Faktor yang mempengaruhi perubahan fisik pada remaja pria adalah segala hal yang menentukan optimal atau tidaknya proses perubahan fisik selama masa pubertas. Faktor tersebut mencakup genetik yang menetapkan potensi dasar tubuh, nutrisi yang menyediakan zat gizi penting bagi pembentukan tulang dan otot, hormon yang mengatur percepatan perubahan fisik, aktivitas fisik dan olahraga yang membantu perkembangan otot, serta istirahat dan kondisi lingkungan yang mendukung kesehatan pada tubuh secara keseluruhan. Nah, untuk meningkatkan itu semua diperlukan edukasi pengetahuan mengenai gizi, kesehatan reproduksi, sebagai pesan hidup sehat yang dapat membantu remaja pria dalam membuat pilihan yang mendukung pertumbuhan gaya hidup sehat seperti pola tidur yang teratur dan menghindari rokok atau alkohol yang akan memperkuat pencapaian pertumbuhan fisik yang optimal. Jadi, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja pria bisa dibagi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah hal-hal yang berasal dari dalam tubuh remaja itu sendiri. Contohnya adalah genetika, yaitu keturunan dari orang tua yang menentukan tinggi badan dan bentuk tubuh. Selain itu, hormon seperti hormon pertumbuhan dan testosteron berperan penting dalam proses perkembangan fisik selama masa remaja. Jika tubuh sehat dan hormon bekerja dengan baik, pertumbuhan akan berjalan lancar. Dengan menjaga kesehatan dan hormon yang seimbang sangat penting untuk pertumbuhan yang optimal. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah hal-hal dari luar yang mempengaruhi pertumbuhan remaja. Contohnya adalah makanan yang bergizi, karena tubuh membutuhkan nutrisi yang cukup untuk membangun tulang dan otot. Aktivitas fisik dan olahraga juga membantu merangsang pertumbuhan dan memperkuat tubuh. Selain itu, tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting, karena saat tidur hormon pertumbuhan diproduksi secara maksimal. Lingkungan yang bersih dan nyaman serta kondisi psikologis yang stabil juga mendukung proses pertumbuhan. Jika lingkungan sehat dan gaya hidup baik, pertumbuhan fisik remaja akan lebih optimal. Berikutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang memperlambat pertumbuhan dan juga perkembangan pada remaja pria. Yang pertama itu ada faktor gizi dan kesehatan. Kekurangan gizi seperti protein, zat besi, kalsium, vitamin D dapat menghambat pertumbuhan fisik, tinggi badan, massa otot, dan juga perkembangan seksual. Penyakit kronis seperti asma, anemia, infeksi berulang, penyakit ginjal, dan lain-lain dapat menyebabkan energi tubuh lebih banyak dipakai melawan penyakit daripada tumbuh kembang. Kurangnya aktivitas fisik menjadi otot tidak berkembang optimal dan menyebabkan resiko obesitas yang meningkat. Yang kedua itu ada faktor psikologis. Stres dan tekanan emosional misalnya dari sekolah, keluarga maupun pergaulan dapat mempengaruhi hormon pertumbuhan dan hormon reproduksi. Gangguan mental seperti depresi dan kecemasan juga dapat menghambat motivasi konsentrasi dan perkembangan sosial. Yang ketiga itu ada faktor sosial dan juga lingkungan. Lingkungan keluarga yang tidak mendukung, misalnya kurangnya perhatian, komunikasi yang buruk, atau pola asuh yang tidak sehat, dan pergaulan bebas yang dapat memicu perilaku beresiko seperti merokok, alkohol, ataupun narkoba yang merusak organ tubuh dan menghambat perkembangan. Kemiskinan ini juga dapat membatasi akses gizi, kesehatan, pendidikan, dan fasilitas tumbuh kembang pada remaja pria. Yang keempat ada faktor kebiasaan buruk, yaitu ada merokok, karena nikotin mengganggu suplai oksigen dan menghambat pertumbuhan paru dan jantung. Selanjutnya ada alkohol dan narkoba, bisa mengganggu, merusak hati, otak, dan sistem hormonal. Yang selanjutnya ada pola tidur buruk, karena bisa menghambat sekresi hormonal pertumbuhan atau GH yang keluar saat tidur malam. Yang kelima ada faktor hormonal dan genetik, yaitu ada keterlambatan pubertas, misalnya akibat kelainan hormonal atau kelainan kromosom yang bisa memperlambat perkembangan ciri-ciri seks sekunder seperti suara, otot, dan rambut tubuh.
Yang selanjutnya ada genetik. Anak dari orang yang bertubuh pendek cenderung memiliki tinggi badan yang terbatas, meskipun gizinya baik. Lalu, bagaimana cara pemeliharaan organ reproduksi pada remaja pria? Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah memberikan beberapa panduan. Di antaranya, yang pertama, kita harus menjaga personal hygiene atau kebersihan diri. Seperti cuci alat kelamin kita setiap kali mandi atau setelah buang air besar maupun buang air kecil dengan air yang bersih dan juga sabun yang lembut. Kemudian keringkan alat kelamin sebelum memakai pakaian dalam agar tidak lembab. Ganti celana dalam kita minimal 2 kali sehari, gunakan bahan katun yang menyerap keringat. Selanjutnya, kita melakukan khitan atau sunat yang dianjurkan untuk mengurangi resiko infeksi. Jika kita belum khitan atau sunat, bersihkan bagian bawah kulup atau preputium secara lembut supaya snegma tidak menumpuk. Selanjutnya, yang kedua yaitu menghindari perilaku beresiko, seperti tunda hubungan seksual sampai kita siap secara norma hukum dan juga agama, hindari bergonta-ganti pasangan atau pornografi, dan juga tidak menggunakan narkoba suntik, tidak merokok, dan juga tidak minum alkohol, karena semua itu dapat berpengaruh pada kesuburan dan kesehatan organ reproduksi. Kemudian yang ketiga yaitu pemeriksaan kesehatan dan juga konseling, seperti periksa kelayanan kesehatan, puskesmas, klinik PKPR bila ada keluhan seperti gatal, nyeri, luka, adanya benjolan atau cairan tidak normal. Dan juga kita ikuti imunisasi yang dianjurkan misalnya seperti hepatitis B, HPV untuk laki-laki bila tersedia. Dan yang terakhir, manfaatkan layanan PKPR, pelayanan kesehatan peduli remaja untuk konseling dan juga edukasi reproduksi. Kemudian yang keempat yaitu gaya hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, olahraga teratur, dan juga istirahat yang cukup. Gunakan pelindung saat olahraga yang beresiko cedera di area genital tersebut. Dan yang terakhir, kita mengelola stres, hindari kelelahan, dan juga jangan begadang. Dan yang kelima, pengetahuan dan juga sikap. Kita harus mencari tahu informasi tentang organ reproduksi dari sumber resmi, misalnya dari buku kesehatan remaja dan juga penyuluhan PKPR. Berani bertanya pada tenaga kesehatan bila ada kebingungan atau masalah. Kesimpulannya adalah, pemeliharaan organ reproduksi pada remaja pria adalah kombinasi, yaitu kebersihan diri, perilaku sehat, pemeriksaan bila ada keluhan, gaya hidup sehat, dan juga edukasi melalui pelayanan ramah remaja yaitu PKPR. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan contoh spesifik tindakan pemeliharaan untuk remaja pria. Ada beberapa tindakan praktis yang dapat diambil sebagai bagian dari pemeliharaan organ reproduksi pria, yaitu yang pertama, cuci area genital dengan air bersih sehari sekali atau lebih jika berkeringat banyak, tanpa menggunakan sabun keras yang wangi karena dapat mengiritasi kulit. Lalu yang kedua, hindari penggunaan produk iritan di area genital seperti sabun wangi, deodoran, atau bedak wangi tanpa petunjuk medis. Lalu yang ketiga, pastikan pakaian dalam dan celana yang digunakan cukup longgar agar ventilasi udara lancar. Yang keempat, setelah buang air kecil atau air besar, bersihkan dengan benar agar area tetap higienis. Nah, yang kelima, jika mengalami keluhan seperti nyeri, pembengkakan, keluar cairan abnormal, atau gatal-gatal, segera ke petugas kesehatan remaja untuk konsultasi. Lalu, yang terakhir, jika belum disunat dan kondisi memungkinkan, mendorong sunat sebagai upaya preventif terhadap risiko infeksi dan penyakit tertentu jika sesuai kebijakan atau keinginan remaja. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, segitu saja penjelasan materi tentang pertumbuhan serta perkembangan remaja pria yang telah disampaikan oleh teman-teman rekan kelompok saya. Semoga materi yang disampaikan itu sangat bermanfaat serta dapat menambah wawasan tentang pertumbuhan dan perkembangan remaja pria. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Kami dari kelompok 2, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.